Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, saya memanggil para singers untuk maju ke depan dan semua petugas ibadah untuk mempersiapkan diri. Kita akan berdoa bersama-sama dan saya mohon kesediaan untuk Bapak Gembala akan memimpin di dalam doa pembukaan. Selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan, kita akan memasuki dan sudah memasuki bulan September. Dan biasanya setiap awal bulan kita akan mengadakan perjamuan Tuhan. Oleh karena itu, bagi saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir di sini, saudara pun berhak untuk mengikuti perjamuan Tuhan bila saudara sudah percaya Tuhan Yesus, sudah dibaptiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kita akan mulai ibadah ini. Dan saya jemput Bapak Saudara sekalian bangkit berdiri dan kita akan mulai dengan berdoa. Di hadapan Tuhan kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi langit dan segala isinya. Tuhan Allah yang sudah menciptakan saudara dan saya. Tuhan Allah yang sudah datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bangkit untuk menebus kita sekalian dari dosa-dosa, menjadikan kita anak-anaknya, anak tebusannya, anak miliknya. Tuhan Allah yang selalu menyertai kita dan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus atas kita sekalian. Sehingga ibadah ini mempermuliakan Dia, mengagungkan Dia, memperkenan Dia, dan memberkati kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Masih dalam sikap berdoa, mari kita tetap bersaat teduh di hadapan Tuhan. Efesus pasal yang kedua ayat 11 dan yang ke-12. Karena itu ingatlah bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus Yesus. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita akan menyembah mengagungkan Tuhan. Sebab oleh kuasa darah Yesus Kristus, kita dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Nya.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah hapus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya mengundang kita semuanya berdiri bersama-sama dan kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah hapus dosaku. Kekudusan-Mu, amin-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu. Kita angkat tangan kanan kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah hapus dosaku. Kekudusan-Mu, amin Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Sekali lagi, ku menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oh, amin. Terima kasih Tuhan, oleh karena karya salib dan darah Yesus Kristus yang menjadikan kami anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kami menyembah Engkau, memuji Engkau dan mengagungkan Engkau. Hadirlah tengah-tengah kami dan bertahtalah di atas puji-pujian kami dan bertahtalah di atas segala bagian bakti kami pada pagi hari ini Tuhan. Muliakanlah dirimu ya Tuhan, agungkanlah dirimu melalui bakti ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami menyerahkan penyembahan dan bakti kami pagi ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi, salam Bapak Ibu. Oke, puji Tuhan, saya senang karena ada di tempat ini, saya dan saudara dari berbagai macam suku di Indonesia ini. Menurut catatan firman Tuhan, jelas saya dan saudara bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tetapi kita menerima anugerah Allah dari berbagai macam suku bangsa. Amin. Oke, puji Tuhan, kita angkat pujian kepada Tuhan. Lord, you are good and your mercy endurance. Tuhan baik dan anugerahnya melimpah untuk kita. Amin. Kita bertepuk tangan, angkat pujian ini. Lord, you are good and your mercies endurance forever. Amin. Lord, you are good and your mercies endurance forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Kita bertepuk tangan. Lord, you are good and your mercies endurance forever. Amen. Lord, you are good and your mercies endurance forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Once again, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Biar musik memuji Tuhan, kita terus bertepuk tangan. Amin. Katakan, you are good all the time. You are good all the time, all the time. You
you aku, sekali lagi, you aku. All the time, you aku. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sekali lagi, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sekali lagi, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sekali lagi, we worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, Lord, for who you are, for who you are. You are good. Amin. Silakan duduk. Biarlah benar Allah yang adalah baik terus menjadi pengalaman dan Bapak Ibu Saudara nikmati kebaikannya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan yang kita siapkan. Para petugas waktu saya berikan. Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Amin, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sembari mengangkat pujian, ya untungku besar karena Yesus menjadi milik kita. Ya untungku besar Yesus milikku, hidup jadi nyaman karena diberi Tuhanku. Sebab itu ku bernyanyi memuji namanya sekarang dan esok sampai selama-lamanya. Besar, ya untungku besar, ya untungku besar, ya untungku besar, besarlah untungku. Yesus milikku, laiki bekcaku. Laiki bekcaku, Gusti Yesus duweku. Urip dadi ayem kang maringi Gustiku. Mulane aku tansah memuji asmane saiki lan nganti ing salawas-lawase. Ayem tentrem Gusti duweku. Tentrem Gusti duweku, ayam tentrem Gusti duweku, ayam ing atiku, Gusti Yesus duweku, ayam ing atiku, Gusti Yesus duweku. Sekali lagi, ayam ing atiku,
hidupku. Mari kita berdoa bersama-sama. Dimuliakanlah namamu Tuhan, ditinggikanlah namamu, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, kalau kami masih diberi kesempatan, diberikan nafas kehidupan yang baru. Kami diberi kesempatan kembali untuk memuji, membesarkan namamu. Pagi hari ini secara bersama-sama kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari pemerintahan yang ada di pusat sampai yang ada di daerah-daerah Tuhan. Biarlah mereka memimpin dengan hati mereka, dan kiranya Tuhan beserta dengan mereka untuk mengatasi segala permasalahan perekonomian bagi bangsa dan negara kami. Begitu juga dengan di tengah-tengah pandemi yang terjadi Tuhan, yang hingga saat ini masih ada di seluruh dunia. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kesehatan kepada kami anak-anak-Mu yang Tuhan pelihara dari hari demi hari. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini baik kami yang ada di gereja ini maupun anak-anak Tuhan yang mendengarkan dari rumah secara online, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan buat kesehatan mereka, buat bagaimana mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan dengan kondisi yang saat ini ada. Kami berdoa buat pergumulan gereja kami di tempat ini Tuhan. Baik itu pembangunan gereja, baik itu lahan parkir, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu jikalau Tuhan yang merencanakan semuanya, semuanya pasti akan terlaksana. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan saat ini. Kiranya apapun yang kami berikan dengan hati yang mendalam, dengan hati yang tulus, kiranya dapat dipergunakan untuk keperluan gerejamu di tempat ini. Menyerahkan seluruh hamba-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, dengan pelayanan mereka, kehidupan mereka maupun pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Kiranya terus Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Kami berdoa juga buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, maupun mereka yang ada di rumah, maupun mereka yang mendengarkan Tuhan secara online. Biarlah Tuhan Kau memelihara kehidupan mereka, Kau cukupkan segala kebutuhan mereka, kesehatan mereka. Yang saat ini mungkin mereka masih ada dalam keadaan sakit, Tuhan Kau pelihara mereka, Kau menyembuhkan mereka. Hanya kepadamu kami berserah untuk semua pergumulan kehidupan kami. Kami peralaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, tetapi kita akan lebih menyiapkan hati kita dengan sebuah pujian kepada Tuhan, seperti wanita yang mengurapimu Tuhan, aku datang berdekat kepadamu. Saya mengundang kita semuanya berdiri bersama-sama, kita angkat pujian ini dengan sikap doa kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi, seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Amin Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan
ku tetap setia untuk melayanimu. Dengan sikap berdoa kita angkat pujian ini dari awal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Kita angkat tangan kanan kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih karena di tengah-tengah bakti kami, Tuhan memberi waktu kepada kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bahkan setelah ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ikut perjamuan dengan-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati sehingga baik kehadiran-Mu di dalam menguraikan kebenaran firman maupun perjamuan Tuhan, semua berjalan dengan baik oleh karena pertolongan-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus bekerja di antara kami, baik kami yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang di luar gedung gereja, di rumah masing-masing yang mengikuti secara online. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati hamba-Mu yang sederhana ini, Tuhan pakai untuk menguraikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan maksud Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi ini dari awal, tengah, sampai akhirnya sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, sesembahan kami. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang saya beri judul anjing beriman. Mungkin saudara bertanya-tanya, apa ada anjing yang beriman? Ya jelas tidak ada. Tapi kalau saudara perhatikan apa yang saya tulis di sini kan juga anjing dalam tanda petik. Artinya ini bukan anjing sungguhan. Sekalipun Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa itu anjing. Nah, siapa yang dimaksud dengan anjing di sini? Tentunya kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, di situ adalah perempuan Kanaan yang tinggal di Tirus dan Sidon di daerah orang-orang Filistin. Nah, orang Yahudi kala itu menyebutnya anjing, kafir, orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang tidak mengenal Allah, bahkan seringkali disebut sebagai orang-orang yang tidak beragama. Tapi yang menarik teks kita yang akan kita pelajari adalah seorang kafir, seorang yang digambarkan sebagai tidak mengenal Allah, seorang Kanaan yang tinggal di Sidon.
Tirus, orang-orang Filistin, tetapi dia beriman kepada Tuhan. Itu sebabnya judulnya anjing yang beriman. Kalau saudara ikuti ibadah-ibadah kita baik secara online maupun ini, saya sudah menyampaikan firman Tuhan secara seri di dalam Injil Matius, pasal per pasal. Dan hari ini sampai kepada Matius pasal yang ke-15, yang saya ambil dari ayat 21 sampai seterusnya. Kita buka Matius pasal 15, ayat 21 sampai dengan 28 yang bunyinya seperti berikut. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat, menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, ini menarik kalau saudara perhatikan bahwa wanita perempuan Kanaan ini adalah perempuan Kanaan yang tinggal di Tirus, Sidon, wilayah orang-orang Filistin itu adalah di luar Israel. Tapi yang menarik di sini, sekalipun mereka bukan orang Israel, mereka orang Kanaan, dia orang Kanaan, tetapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia beriman kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita tahu bahwa dia beriman kepada Yesus? Saudara bisa perhatikan, dimulai dengan ayat 22 dikatakan, "Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku ya Tuhan,' dan seterusnya." Nah, dalam bahasa Indonesia ini ada sesuatu yang tidak diterjemahkan atau sesuatu yang tidak terlihat. Dalam bahasa Yunani ada kata idao yang diterjemahkan lihatlah. Itu interjection atau kata seru. Sehingga kalau saudara perhatikan sebenarnya di sini seperti lihatlah perempuan Kanaan itu datang. Seperti itu. Lihatlah perempuan Kanaan itu datang. Kenapa ini penting? Nah, kalau kita memperhatikan kisah ini sangat ironi karena orang-orang Yahudi sudah menolak Yesus. Tidak menerima Mesias. Kalau sudah ingat, orang Farisi menuduh Yesus mengusir setan dengan Beelzebul. Kemudian Herodes tidak menerima berita Yesus dengan memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Jadi secara umum orang-orang Yahudi pada umumnya tidak terima Yesus sebagai Mesias, tidak terima Yesus sebagai anak Daud. Kemudian penulis berkata, "Lihatlah ada perempuan Kanaan yang datang." Kalau semua umat Tuhan, kalau semua orang-orang Yahudi, kalau semua orang-orang Israel menolak Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Daud, lihatlah perempuan Kanaan itu datang. Ini menariknya di sini. Dan seruan perempuan Kanaan di sini menarik, dia berkata, "Kuri."
Saya menerjemahkan di sini adalah Tuhan. Belum Tuhan, dia belum mengenal Yesus itu Tuhan. Tapi Tuhan, penghormatan kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai anak Daud. Kenapa dia tahu anak Daud? Karena dalam sejarah anak Daud itu mereka kenal Daud pernah menjadi raja di Israel, dan ketika dia memerintah di Israel, kerajaan Daud itu begitu luar biasa kuasanya sehingga bangsa-bangsa lain di bawah kekuasaannya, termasuk di dalamnya adalah Tirus Sidon, termasuk Kanaan, termasuk Filistin di bawah kekuasaan pada zaman Daud. Sehingga dia tahu ini anak Daud, ini adalah anak Raja Daud. Ya Tuhan, kasihanilah aku. Jadi kalau saudara perhatikan di sini, ini menarik karena lihat kalau orang-orang Israel menolak, lihat kalau orang Farisi menolak, lihat kalau pemerintah kala itu juga menolak, lihat ada orang dari luar Israel, ada orang Kanaan, ada orang perempuan lagi tapi datang dan terus berseru, kasihanilah aku, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat buruk keadaannya. Dia perempuan Kanaan. Dan saudara tahu tradisi Yahudi, laki-laki tidak bicara dengan perempuan, apalagi perempuan Kanaan. Dan perempuan itu tahu tradisi itu, ngerti kebiasaan itu. Dia paham benar kalau orang Yahudi tidak mungkin ngomong dengan perempuan, apalagi perempuan Kanaan, apalagi ini seorang guru, tidak mungkin. Tapi penulis mau berkata, lihat ada seorang perempuan Kanaan yang datang. Jemaat yang dikasih Tuhan, ini luar biasanya perempuan ini. Dia datang kepada pribadi yang tepat. Anak Daud yang berkuasa. Mesias yang bisa mengusir setan dan memperbaiki keadaan. Nah, sekarang bandingkan ya dengan orang Farisi yang di dalam pasal 12 itu. Ketika Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan, mereka berkata, dia mengusir setan dengan Beelzebul. Tidak percaya sama Yesus sebagai Mesias. Banyak orang yang tidak percaya. Tapi di sini perempuan ini tahu ini Mesias, ini anak Daud, ini berkuasa mengusir setan, ini berkuasa memperbaiki keadaan. Dari yang buruk sekalipun diubah menjadi baik. Dia datang kepada pribadi yang tepat. Tolonglah aku. Orang Farisi sudah menolak. Tidak percaya Tuhan Yesus sebagai anak Daud. Tapi perempuan ini menerima. Percaya bahwa dia Mesias anak Daud. Kasihanilah aku. Dia percaya bahwa Yesus yang adalah Mesias sanggup mengusir setan. Dia percaya bahwa Yesus yang adalah anak Daud bisa menjadikan keadaan anaknya yang waktu itu buruk sekali diubah menjadi baik. Karena apa? Ini Mesias, ini anak Daud, ini yang berkuasa. Dia datang kepada pribadi yang tepat. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saudara menghadapi situasi yang sulit seperti itu, mungkin anak, mungkin suami, mungkin istri, atau mungkin saudara sendiri yang mengalami kesulitan, entah itu sakit, penyakit, entah itu persoalan-persoalan yang ya kalau pedagang juga kok rugi terus, kalau kerja juga kok enggak dapat hasil terus, kalau pegawai negeri kok ya enggak naik pangkat-pangkat terus seperti itu. Saudara lari kemana? Saudara datang kemana? Apakah saudara datang ke dukun? Atau ke orang pinter? Nah, kalau saudara datang ke situ, saudara bukan pinter, itu saudara bodoh. Atau saudara datang kepada siapa? Ya, orang sakti. Wah, ini orang sakti, saya datang kepadanya supaya bisa memperoleh kesaktian. Saudara orang yang Kristen yang melempem, Kristen yang
apa itu? Ya melempem. Wanita ini datang kepada pribadi yang tepat, Yesus. Mesias, anak Daud yang berkuasa mengusir setan, yang berkuasa memperbaiki keadaan. Ayat 25 kalau saudara perhatikan di situ. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ini luar biasa karena perempuan ini orang Kanaan, dia datang kepada pribadi yang tepat Yesus. Tapi bukan hanya datang, dia minta pertolongan. Dan ketika dia minta pertolongan, sepertinya Yesus tidak mendengarkan, sepertinya Yesus mengabaikan. Bahkan murid-muridnya, mereka berkata, murid-muridnya kalau sudah perhatikan itu seperti tidak mau menerima Tuhan. Usirlah dia mengikuti kita dengan teriak-teriak seperti itu. Tapi kalau saudara perhatikan Yesus juga seperti mengabaikan, dia berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bagi saya ini seperti penolakan. Ya. Seolah-olah Yesus mau mengatakan prioritas pelayananku, prioritas kedatanganku. Kalau aku datang, tujuan utamaku adalah untuk orang-orang Israel. Kalau toh orang Israel menolak, aku cari yang tersesat yang bisa menerima. Tujuan utamaku adalah orang Yahudi, orang Israel. Prioritasku itu bukan Kanaan, apalagi perempuan. Coba lihat, dia sepertinya menolak. Tapi perempuan itu, ya, terus berseru, Tuhan tolonglah aku, tolonglah aku. Jawaban Tuhan Yesus yang kedua ini menarik. Dia berkata begini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sudah bayangkan di situ, ini ada perempuan Kanaan yang datang, kemudian tolonglah. Aku tidak untuk kamu, aku untuk orang. Tolonglah, Tuhan usirlah dia. Tolonglah. Sudah itu Tuhan Yesus berkata apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Anjing di sini. Jawaban Yesus ini perlu saudara cermati baik-baik. Kata tidak patut di situ tepatnya adalah tidak baik. Mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak adalah roti milik anak-anak. Roti miliknya anak-anak. Dalam bahasa Yunani genitif. Jadi ini miliknya anak-anak. Roti miliknya anak-anak. Roti haknya anak-anak. Kemudian melemparkan kepada anjing. Anjing di sini konteksnya adalah perempuan Kanaan. Jadi bagi kita lihat di sini orang Yahudi, kala itu kalau menganggap orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang bukan Israel, sering mereka anggap itu adalah orang yang tak bersunat, orang kafir, orang najis, tapi juga disebut sebagai anjing. Yang notabene adalah binatang liar, binatang yang hidup di jalan-jalan, itu najis bagi orang Yahudi. Nah, orang Yahudi menyebut seperti itu adalah hinaan. Penghinaan kepada orang non-Yahudi itu anjing, liar, tidak kenal Allah, tidak kenal agama, najis. Tapi kalau saudara perhatikan di sini, ya, Yesus tidak memakai istilah itu, tapi Yesus memakai istilah anjing kecil, ya, anjing yang di rumah, anjing piaraan. Karena di sini ada di sekitar meja
tuannya, bukan anjing yang liar. Ini anjing yang mungkin lucu. Ini bukan anjing yang liar di sana, ini bukan anjing yang di jalan-jalan, ini anjing di dalam rumah. Ini anjing kecil yang sering kali duduk di sekitar kaki tuannya ketika makan. Dalam konteks itulah Tuhan Yesus berkata tidak baik. Roti yang adalah milik anak-anak, roti yang adalah hak anak-anak kemudian dilemparkan kepada anjing. Jadi ini lukisan Tuhan Yesus. Jadi saya membayangkan misalnya ada seorang tuan kemudian sedang makan sama anak-anaknya kemudian sudah mungkin beli roti untuk anak-anaknya di situ dan kita makan-makan. Nah biasanya anjing kecil itu, anjing piaraan itu duduk di sekitar kakinya seperti itu. Kemudian Tuhan Yesus memberitahu gini, roti yang milik anak ini, roti yang hak ini, ya tidak layaklah masa roti dibeli untuk anak dikasihkan anjing. Itu yang dilukiskan oleh Tuhan Yesus. Dan dugaan saya Tuhan Yesus dengan senyum di situ. Ya enggak mungkin lah, ini kan roti ini untuk anak-anak saya. Masa sih saya kasihkan anjing. Seperti itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara lihat apa respon wanita itu. Respon wanita ini sangat luar biasa. Respon perempuan Kanaan ini hebat menurut saya. Karena dia berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan ini setuju dengan ungkapan benar Tuhan. Statement Tuhan benar. Ya. Kemudian ini kenyataan yang dia sampaikan. Perempuan ini. Pernyataan Tuhan benar bahwa roti miliknya anak-anak itu ya tidak mungkinlah dikasihkan anjing. Sekalipun itu anjing piaraan, tidak mungkin. Tapi dia berkata begini. Ya. Tapi kalau ada remah-remah, ya bayangkan kalau ada remah-remah yang terus jatuh. Kenapa saya bilang terus jatuh? Ini dalam bahasa Yunani pakai participe present aktif. Jadi jatuh terus. Jadi anak-anak itu dibayangkan oleh perempuan ini dikasih roti sama tuannya, tapi mungkin mau dimakan, wah enggak enak. Malah untuk main-mainan. Ini kemudian dibuang, dikasih lagi, dibuang, dikasih lagi, dibuang. Kemudian wanita ini, Tuhan, kalau roti itu, bahasa Jawa ini diceh-ceh, diuplek-uplek kemudian dibuang. Saya anjing yang kecil ini, apakah tidak boleh makan yang dibuang itu? Apa tidak boleh makan yang sengaja dibuang oleh anak-anakmu itu? Sengaja ditolak oleh anak-anakmu, apa tidak boleh? Bagi saya ini luar biasa. Ini hebat. Seolah-olah kalau saya menjadi perempuan Kanaan itu, saya akan berkata, saya setuju dengan engkau Tuhan. Statementmu betul. Saya setuju, engkau Mesias, engkau anak Daud. Dan saya setuju, saya anjing kecil yang memang bukan prioritasmu. Saya anjing kecil memang bukan objek pelayananmu. Tetapi ketika engkau Mesias menyediakan roti anugerah, roti berkat kepada anak-anakmu itu. Dan itu memang milik anakmu. Itu memang hak anakmu, anugerah itu hak anakmu, milik anakmu. Tapi anakmu sengaja menolak. Anakmu sengaja tidak terima dan dibuang-buang. Saya tidak minta anugerah yang memang haknya anakmu. Saya tidak minta kasih karunia yang memang milik anakmu. Saya hanya mohon belas kasihan, izinkanlah saya makan yang dibuang-buang, yang ditolak-tolak anakmu itu. Bukankah orang Yahudi
Orang Israel sudah menolak anugerahmu. Dan saya terima yang sudah dibuang itu. Yang sudah ditolak itu. Yang sudah jatuh dari meja tuannya. Bagi saya ini ajaib. Ini luar biasa perempuan ini. Wanita ini rendah hati. Sekalipun dia seperti anjing kecil. Kadang-kadang saya heran. Kalau ada orang Kristen yang karena anugerah Tuhan yang luar biasa kemudian dia bangga, kemudian dia mengaku, saya ini keturunan Abraham. Saya ini keturunan Daud. Saya ini orang Lewi. Saya kalau itu bicara rohani mungkin ya. Kalau itu spirit mungkin ya. Spirit imannya, spirit pengabdiannya. Kalau saudara mengaku jasmaninya juga keturunan Lewi, keturunan Daud, saya kok tidak percaya. Wong hidung saudara, dagu saudara, bibir saudara, semuanya hidung Indonesia. Yang Jawa juga hidungnya Jawa kayak gini nih. Kok bisa-bisanya ngaku saya ini orang Lewi. Lewi siapa? Saya ini keturunan Daud. Daud siapa? Daud yang jual dawet mungkin ya. Kita adalah orang yang seperti wanita Kanaan ini, perempuan Kanaan ini. Sebenarnya bukan objek kasih Tuhan. Sebenarnya Tuhan datang untuk Yahudi, tapi karena Yahudi menolak. Apakah saya tidak boleh makan remah-remah itu? Tuhan berkata, oke, kamu diizinkan makan itu. Wah, ini anugerah yang luar biasa, ini hebat. Jadi wanita ini, kalau dilukiskan sebagai anjing kecil yang lucu, anjing kecil yang beriman. Kenapa? Dia datang kepada Yesus. Kenapa? Dia minta tolong kepada Yesus. Dan akhirnya kalau saudara perhatikan, dia betul-betul dijawab permohonannya, anaknya sembuh, anaknya menjadi baik. Perhatikan di dalam ayat 28 firman Tuhan berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai besar imanmu, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang kamu inginkan, makan remah-remah, silakan. Apa yang kamu inginkan, anakmu sembuh. Hebat. Dan Tuhan Yesus juga mengakui itu. Saya suka jawaban Tuhan Yesus di sini. Saudara perhatikan di dalam frase di ayat 28 di situ dia bilang, hai ibu, besar imanmu. Tadi dia berkata, tidak baik roti yang disediakan anak-anak dilemparkan kepada anjing. Tapi anjing ini akhirnya, ya tapi roti itu dibuang-buang, masa sih saya tidak boleh makan. Harusnya dia bilang, hai anjing, besar imanmu, kan begitu. Tapi Yesus tidak bilang gitu, Yesus bilang, hai ibu, ini sebuah penghormatan, penghargaan. Tapi bukan hanya itu, kata hai di sini juga sama interjection. Seruan yang ingin supaya para pembaca memperhatikan, supaya para pembaca betul-betul lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Hai ibu, coba perhatikan ibu ini. Hai ibu, coba perhatikan ini. Dia bilang, besar imanmu. Yang dipakai kata megalin, besar imanmu. Kenapa ini besar imannya? Saya yakin ini dibandingkan dengan orang Yahudi, orang Farisi, orang Israel. Mereka tahu kitab suci, mereka punya nabi, mereka punya iman. Mereka sering dikunjungi malaikat, tapi mereka tidak bisa tahu kalau Yesus itu adalah Mesias, bahkan menolak.
Tapi perempuan ini, Serofenisia, Tirus Sidon, Filistin, Kanaan. Tidak punya nabi, tidak punya imam, tidak pernah dikunjungi malaikat, tidak punya kitab suci. Tapi ketika Yesus datang, dia tahu ini anak Daud, ini Mesias. Dia datang, ini Mesias yang berkuasa. Dia serahkan masalahnya. Ini Mesias yang bisa menolong. Dia minta terus dan akhirnya dia ditolong. Wanita ini istimewa. Wanita ini luar biasa. Sekalipun dia perempuan Kanaan, tapi imannya besar. Iman inilah yang menjadikan kerinduannya terjadi. Yang menjadikan permohonannya dijawab. Yang membuat anak perempuannya sembuh. Sehat dan baik adanya. Saudara dan saya pasti bukan orang Israel. Pasti, sekalipun saya tidak mencek DNA saudara dan saya atau apa saja, pasti kita bukan keturunan Yahudi secara jasmani. Saudara bukan orang Yahudi, saya juga bukan orang Yahudi, suku kita mungkin juga bukan dari 12 suku Israel, pasti. Saya nggak tahu. Mungkin saudara suku Nias, suku Batak, saudara suku Dayak, suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, banyak sekali suku di Indonesia. Tapi kok saya susah menemukan ini suku Yehuda, suku Lewi, Benyamin, saya pikir enggak. Sekalipun demikian, saudara bisa menjadi pribadi yang hebat dan Tuhan berkata, hai ibu, hai bapak, hai anak, besar imanmu, jadilah apa yang kau kehendaki. Kalau saudara mau datang kepada dia, dengan satu keyakinan bahwa dia Mesias yang bisa menolong saya. Kalau saudara meminta pertolongan kepada dia, dengan satu keyakinan dia pasti menolong. Pasti menolong. Kadang-kadang dia diam dulu dan menunggu kesungguhan hati saudara. Tidak, ketika berdoa langsung dijawab. Enggak, kadang-kadang Tuhan juga tunggu, menunggu. Bahkan kadang-kadang Tuhan seperti mengabaikan kita, menunggu kesungguhan hati saudara, sungguh tidak datang. Ketika saudara sungguh datang, sungguh menyerahkan pergumulan saudara dengan keyakinan iman. Suatu saat Tuhan akan berkata, besar imanmu. Jadilah apa yang kau ingini dalam hidupmu. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan memberkati saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kalau ada pergumulan, ada kesulitan dari saudara sekalian, saya persilahkan saudara berbicara kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan seperti anjing kecil di kaki tuannya, di meja tuannya. Seperti perempuan Kanaan itu. Datang, minta, percaya Tuhan akan beri. Kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita untuk ikut perjamuan Tuhan. Dan petugas perjamuan Tuhan, saya persilahkan maju ke depan, sementara kita semua berdoa. Mohon Tuhan menyiapkan hati kita untuk menerima berkat. Bukan hanya melalui firman Tuhan, tapi juga melalui perjamuan Tuhan ini. Semua kita tunduk kepala dan arahkan hatimu kepada peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus mengadakan perjanjian dengan umatnya. Dia berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah
tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum dari cawan ini dan makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Siapkan hati saudara dan terimalah berkat yang daripada. Sementara roti dan anggur dibagikan, kita tetap dalam suasana doa. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, aku hidup dan pengharapan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk Kita bangkit berdiri. melakukan mujizat.
mujizat. Sekali lagi, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya minta saudara membawa roti ini dan saudara angkat dengan tangan sebelah kanan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang mencintai saudara. Sekalipun saudara dan saya bukan orang-orang Yahudi, tapi Tuhan mencintai saudara. Dia rela mati di kayu salib menebus dosa saudara dan saya, sehingga saudara dan saya menjadi anak-anaknya, menjadi miliknya, menjadi tebusannya, menjadi objek cinta kasihnya. Bersyukurlah kepadanya dan pecahkan roti ini dan makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah kita angkat gelas kecil dengan tangan kanan. Demikian juga gelas kecil berisi air anggur ini mengingatkan kita bahwa perjanjian Tuhan kepada kita semua adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Perjanjian itu tidak pernah bisa dibatalkan oleh siapapun. Dia berjanji, saudara dan saya siapapun saudara, ketika saudara menerima kematian dan kebangkitannya, saudara menjadi anak-anaknya, saudara menjadi mempelai perempuannya. Tuhan sudah naik ke surga menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan dan dia laksana mempelai laki-laki. Dia pasti datang kepada mempelai perempuannya untuk masuk di dalam pelaminan pesta anak domba Allah. Penuh sukacita selamanya. Yesus pasti datang. Dia pasti menjemput kita, membawa kita ke dalam kebahagiaan sejati di surga dan abadi. Perjanjian itu tidak pernah bisa diingkari dan dibatalkan oleh siapapun. Itu sebabnya kita bersyukur karena kita menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Minumlah, bersyukurlah demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu karena anugerah-Mu. Jemaat masih tetap berdiri dan doakan apa yang menjadi pergumulan-Mu kepada dia. Tuhan memang mengasihi Yahudi sebagai miliknya, tapi dia juga mengasihi Kanaan yang percaya. Dia mengasihi saudara dan saya yang percaya. Serahkan segala pergumulanmu kepada dia. Dia pasti menjawab. Terus berdoa dan petugas perjamuan Tuhan, saya persilahkan mengumpulkan gelas-gelas kecil. Haleluya, puji Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang daripadanya, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa mujizat Allah yang maha tinggi dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Sehingga kemanapun saudara pergi dan dimanapun saudara berada, apapun yang saudara kerjakan kiranya diberkati oleh Tuhan. Sehingga engkau menjadi orang-orang yang keberkatan. Dan hendaklah engkau memberkati banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan orang lain melihat Tuhan bersama kamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Amin. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di